Dan ini akan jadi industri 12 triliun dolar ke depannya. Industri yang menurut gua akan bertumbuhnya luar biasa cepat. Ini CAGR-nya lebih dari 10% ya dari risetnya. Dan kita bisa lihat di sini ya, private investment in longevity science more than double ya. Jadi 325 deal terjadi di 2025, lebih dari 8,49 billion US dollar. Market growth-nya lebih dari sekitar 10% ya. Ini proyeksi sampai 2030. Kenapa? Karena kalau kalian lihat trennya, banyak orang-orang mungkin di luar negeri seperti Brian Johnson. Banyak orang yang udah takut untuk mati ya. Jadi mereka percaya teknologi ini bisa memperpanjang hidup. Dan kalau kita bisa lihat ya, drugs seperti GLP-1, ya Ozempic, itu banyak sekali sekarang. Banyak sekali penemuan-penemuan baru, banyak sekali yang dijual di mass market. Kenapa ini bisa bertumbuh? Jadi semua pertumbuhan ini gue lihat dari yang nomor satu, karena adanya artificial intelligence. Dengan artificial intelligence, kan gue bilang tadi, ketika DeepMind itu dibikin sama Google, mereka menyelesaikan masalah yang nggak bisa diselesaikan dari zaman dulu. Namanya protein folding. Jadi, ibaratnya biotech ini akan bisa diprogram lewat AI. Makanya teknologi-teknologi baru banyak sekali ya, seperti CRISPR, genetic editing, itu semua akan di biotech ya. Jadi longevity, tapi bukan cuma biotech sembarangan, longevity yang bikin hidup manusia itu bisa sedikit lebih panjang. Jadi AI itu akan dipakai ya untuk drug discovery, kita akan banyak regenerative medicine dan juga terapi secara gen ya. Dan ini perusahaan-perusahaannya nih ya. Dan kalau kita lihat mungkin perusahaan-perusahaan yang besar lainnya seperti robotics di biotech ya. Robotik di ibaratnya bidang kesehatan itu seperti intuitive surgical segala macam itu besar sekali market cap-nya. Jadi ini perusahaan luar biasa, ya ini kesempatan luar biasa untuk teman-teman yang tertarik ya di bidang-bidang biotech ini untuk jadi scientist di sini. Kenapa? Karena ini akan jadi industry of the future. Ketika orang-orang kaya nanti mereka mau mati umur 50, mereka akan takut dan mereka akan mau di sini gitu. Akan banyak sekali uang yang turun ke longevity biotech. Karena banyak yang bilang ekspektasi hidup manusia makin zaman tuh makin panjang ya. Kalau di zaman Amerika dulu, founding fathers-nya Amerika ya, ibaratnya awal-awal itu masih umur berapa? 19, 20, 21 ya. Waktu itu kalau nggak salah Hamilton-nya 21 ya. Sekarang itu manusia hidup udah lebih panjang. Nanti ke depannya akan lebih panjang lagi. Mungkin rata-ratanya kalau sekarang 74, 75 tahun, ntar jadi 100 tahun ya. Dengan teknologi CRISPR dan baru-baru ini. Karena ada banyak problem yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan sama manusia ya. Kanker belum bisa diselesaikan sama manusia. Tipe 2 diabetes itu katanya dari Cina udah ada AI yang mau selesaikan. Banyak masalah cardiovascular disease itu banyak yang nggak bisa selesai. Ya.